Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nazira Azhara dari kelas 11 4 SMA Negeri 2 Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi terhadap kolonialisme. Nah, pada video ini, kita akan membahas apa saja sih latar belakang dari terjadinya perlawanan, bagaimana jalannya perlawanan, dan akhir dari perlawanan. Perlawanan terhadap VOC tidak hanya dilaksanakan oleh rakyat, tetapi para petinggi kerajaan di Nusantara juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Salah satu contoh perlawanan para petinggi kerajaan di Nusantara adalah perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi terhadap VOC yang sudah berlaku sewenang-wenang. Kedua tokoh tersebut merupakan keturunan dari Raja Mataram, yaitu Amangkurat IV yang memerintah dari tahun 1719 sampai 1726. Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV, sedangkan Pangeran Mangkubumi merupakan putra keduanya. Dalam sejarahnya, terdapat 3 faktor yang melatar belakangi terjadinya perlawanan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi terhadap VOC. Faktor yang pertama itu ada intervensi dan campur tangan VOC terhadap masalah internal yang ada di kerajaan Mataram. Faktor yang kedua adalah sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap kerajaan Mataram dan tunduk kepada VOC. Faktor yang ketiga adalah keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah di Mataram. Raden Mas Said adalah putra dari Arya Mangkunegara yang merupakan adik dari Pakubuwono II. Pada umur remaja, Raden Mas Said resah karena sikap Pakubuwono II yang menempatkannya sebagai Gandek Anom atau bangsawan rendah di Mataram. Padahal seharusnya ia mendapat kedudukan sebagai Pangeran Sentana. Raden Mas Said memutuskan keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama para bangsawan yang merasa kecewa dengan pemerintahan Pakubuwono II seperti Sutawijaya dan Suradiwangsa. Pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan pasukannya sangat meresahkan Pakubuwono II, sehingga ia membuat sayembara untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Barang siapa mampu meredam pemberontakan RM Said, ia akan diberi tanah seluas 3.000 hektar. Pangeran Mangkubumi menerima sayembara tersebut dan memukul mundur RM Said dan pasukannya dari daerah Sokawati. Namun setelah mampu meredam perlawanan RM Said, Mangkubumi dikecewakan dengan pelanggaran janji Pakubuwono II yang telah dihasut oleh VOC. VOC menganggap hadiah tanah seluas 3.000 hektar terlalu berlebihan dan menyuruh Pakubuwono II untuk menyerahkan hanya 1.000 hektar kepada Mangkubumi. Peristiwa pengingkaran janji dan tindakan semena-mena Pakubuwono serta VOC menyebabkan Mangkubumi berbalik arah melawan mereka. Mangkubumi bergabung dengan perlawanan Raden Mas Said pada 1746. Dalam buku Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi, disebutkan bahwa hingga akhir 1947, Mangkubumi memiliki 13.000 pasukan dengan 2.500 diantaranya adalah pasukan berkuda. Perlawanan Mangkubumi dan RM Said meluas di seluruh wilayah Mataram hingga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka mampu memenangkan pertempuran di Juwana, Grobogan, dan sempat membakar sejumlah rumah dan mengancam keraton. Perlawanan Mangkubumi berakhir ketika VOC mengadakan perjanjian damai dengan Mangkubumi. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada Februari 1755 di Desa Giyanti, sekitar Desa Jantiharjo, Karanganyar. Isi dari perjanjian Giyanti mengatur tentang pembagian wilayah dan kedudukan Mataram menjadi 2, yaitu Kasunanan dan Kasultanan. Mangkubumi memperoleh gelar Sultan dan memerintah wilayah Kasultanan Yogyakarta, sedangkan Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwono. Perlawanan RM Said mereda ketika diadakan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian tersebut berisi VOC dan Pakubuwono III memberikan RM Said Kadipaten Pura Mangkunegara dan memberinya gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Baik, sekian penjelasan saya tentang perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi terhadap kolonialisme. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.